Oke, selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau bedah satu aspek negosiasi yang krusial tapi sering kelewat. Apalagi kalau Anda negosiasi mewakili orang lain, entah itu individu atau ya organisasi. Kita fokus ke pentingnya dapat otoritas mengikat dari prinsipal Anda. Nah, sumber kita kali ini dari bab 80, buku David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Misi kita ya memastikan Anda paham lah kenapa wewenang tertulis yang terverifikasi itu mutlak perlu sebelum duduk di meja perundingan. Oke, kita mulai ya. Iya, ini fondasi banget sih. Tanpa otoritas yang katakanlah jelas, sah, tertulis gitu ya. Seluruh proses negosiasi Anda itu bisa ya ampun, bisa berantakan. Bahkan bisa bawa resiko hukum loh buat Anda pribadi. Penting banget ini. Nah, itu dia. Kan sering ya kita dengar atau mungkin kita sendiri mikir, prinsipal udah bilang oke kok, lisan aja cukup lah, kan udah percaya. Tapi buku Rosen ini nekenin banget, harus tertulis. Kenapa sih instruksi lisan atau rasa percaya aja nggak cukup kuat di sini? Gini loh, percaya itu bagus ya dalam hubungan kerja, jelas. Tapi kalau konteksnya udah negosiasi formal, yang hasilnya bisa mengikat secara hukum, otoritas verbal atau lisan itu, nilainya hampir nol. Harus tertulis. Ini bukan soal nggak percaya sama prinsipal, bukan. Tapi lebih ke perlindungan hukum dan kejelasan buat Anda sebagai negosiator. Gitu. Nanti kalau ada sengketa, gimana? Yang dilihat pasti bukti tertulis kan? Bentuknya juga macam-macam, tergantung situasinya. Bisa email, bisa surat kuasa resmi, malah mungkin perlu notaris kalau risikonya tinggi. Intinya sih, ini perisai Anda. Oke. Jadi tertulis itu wajib ya sebagai perisai. Paham. Tapi ada lapisan risiko lain nih yang kayaknya lebih tersembunyi gitu. Gimana kalau katakanlah orang yang ngasih kita wewenang tertulis itu, misalnya manajer, ternyata dia sendiri tuh nggak punya kapasitas buat ngasih wewenang itu. Maksudnya menurut aturan internal perusahaannya gitu. Mungkin harusnya level direktur atau siapa gitu. Nah, ini dia. Ini jebakan yang, sering banget terjadi. Istilahnya mungkin risiko rantai komando tersembunyi kali ya. Bahaya banget ini. Anda itu wajib hukumnya, bukan cuma sebaiknya ya, tapi wajib memverifikasi. Pastikan orang yang ngasih mandat ke Anda itu memang punya otoritas sah buat melakukannya. Harus dicek di struktur organisasinya. Rosen juga ngingetin tuh, pengadilan itu penuh kasus negosiator yang, ya ampun, dikasih wewenang sama orang yang salah. Akibatnya fatal. Anda bisa dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas deal yang Anda buat. Ngeri kan? Waduh, iya juga ya. Serius ini dampaknya. Oke, jadi selain mastiin pemberi wewenangnya sah, gimana soal cakupan wewenangnya? Maksudnya, apa cukup sekedar surat yang bilang, oke, Anda boleh negosiasi, atau ada batasan minimal gitu, yang harus kita pastikan tercakup? Wah, kalau cuma boleh bernegosiasi aja, itu bahaya banget. Nggak cukup sama sekali, malah bisa jadi bumerang nanti. Anda butuh otoritas yang cakupannya itu cukup luas. Supaya apa? Supaya Anda bisa negosiasi sampai tuntas. Coba bayangin deh betapa nggak efektif dan ya malunya kalau Anda dikit-dikit bilang, tunggu sebentar ya, saya cek dulu ke prinsipal buat poin ini. Itu kan ganggu alur, bikin momentum hilang, terus Anda kelihatan kayak nggak punya kuasa gitu. Yang lebih parah lagi, bisa jadi Anda tanpa sengaja nyetujuin poin tertentu yang ternyata di luar batas wewenang Anda. Akibatnya, ya Anda mengikat prinsipal pada sesuatu yang belum disetujui penuh sama organisasinya. Jadi intinya sih, wewenang tertulis Anda itu harus jelas, eksplisit. Menyatakan Anda bisa negosiasi seluruh aspek sampai final, termasuk punya keleluasaan buat ambil keputusan taktis yang diperlukan. Oke, jelas banget nih pesannya. Jadi intinya, sebelum maju sebagai negosiator perwakilan, wajib hukumnya pegang surat sakti itu ya. Maksudnya, bukti otoritas yang tertulis, jelas ruang lingkupnya, dari orang yang memang berhak ngasih, dan cakupannya cukup luas buat menuntaskan negosiasi. Ini bukan soal birokrasi ribet, tapi langkah vital buat melindungi diri Anda sendiri, dan juga kredibilitas proses negosiasinya. Tepat sekali. Persis. Ini soal profesionalisme dan ya manajemen risiko lah. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan skenario ini deh. Gimana kalau Anda udah terlanjur di tengah negosiasi nih, negosiasinya alot lagi,
Terus tiba-tiba Anda sadar atau ragu gitu. Aduh, jangan-jangan otoritas gue ini nggak jelas nih, atau nggak tertulis, atau mungkin dikasih sama orang yang salah di kantor. Nah, saat itu juga, apa langkah darurat paling bijak yang bisa Anda ambil untuk meminimalkan potensi masalah besar? Coba dipikirkan.